Ini aja ya. Udah belum? Ini ditabrak matahari nih. Halo guys, kami dari kelompok 5 dokumenter. Sebelumnya saya sendiri Amelia Rusdiana. Saya Raffi Ramadhani. Saya Fatih. Saya Aisyah. Saya Sajid Herjuno. Saya Muhammad Ubaidillah. Kami di sini akan menjelaskan semua sejarah tentang Masjid Al-Azhar. Cekidot. Masjid Al-Azhar Jakarta atau lebih dikenal dengan Masjid Agung Al-Azhar adalah sebuah masjid yang berada di kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Awalnya, masjid ini merupakan masjid terbesar di Jakarta ketika masa pembangunannya, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Masjid Istiqlal pada tahun 1978. Kebayoran Baru dikuasai oleh 14 orang tokoh Partai Masyumi Baru. Kemudian, pada tanggal 7 April 1952, atas anjuran Menteri Sosial Indonesia Syamsuddin Sultan Makmur, mereka mendirikan Yayasan Pesantren Islam yang akan menaungi masjid dan sekolah. Kementerian Agama menyediakan sedikit dana untuk mendukung pembangunan, sementara Gubernur Jakarta Samsuri Rizal menyumbangkan tanah seluas 4 hektar di pinggiran Kebayoran Baru. Buya Hamka seorang ulama Indonesia dan aktivis Islam. Beliau menyarankan agar masjid dibangun terlebih dahulu ketimbang sekolah. Buya Hamka menyarankan bangunlah masjidnya dengan banyak ruang untuk kantor dan rapat, supaya sewaktu sekolah dibangun bisa beraktivitas penuh, termasuk kelas pendidikan. Pembangunan masjid dimulai pada tanggal 19 November 1953 dan selesai pada tahun 1958. Pada saat penyelesaiannya, masjid ini menjadi yang terbesar di Jakarta sebelum dikalahkan oleh Masjid Istiqlal. Awalnya, panitia pembangunan menunggu Presiden Soekarno menggunting pita sebagai tanda dibukanya masjid secara resmi. Kemudian, pada tahun 1959, Buya Hamka diminta menjadi imam besar masjid. Pada tahun 1960, Imam Besar Al-Azhar, Syekh Mahmud Syautur, dalam kunjungannya ke negara Indonesia, ia mengusulkan masjid ini dinamai dengan Masjid Al-Azhar sebagai pengakuan atas peran dan ketokohan Buya Hamka. Di bawah kepemimpinan Buya Hamka, Masjid Al-Azhar menjadi pusat dakwah dan pembinaan umat muslim di Kebayoran Baru, dikuasai oleh 14 orang tokoh Partai Masyumi Baru yang pada tanggal 7 April 1952 atas anjuran Menteri Sosial Indonesia Syamsuddin Sultan Makmur, mereka mendirikan Yayasan Pesantren Islam yang akan menaungi masjid dan sekolah. pada tahun 1967, taman kanak-kanak ini didirikan di dekat kompleks Masjid Al-Azhar. Amal usaha pendidikan Al-Azhar berkembang hingga mendirikan Universitas Al-Azhar Indonesia pada tahun 2000. Amal usaha pendidikan Al-Azhar berkembang hingga mendirikan Universitas Al-Azhar Indonesia pada tahun 2000. Kemudian masjid ini ditetapkan sebagai salah satu dari 18 situs tapak sejarah perkembangan kota Jakarta dan cagar budaya nasional pada tanggal 19 Agustus 1993. Secara keseluruhan, Masjid Agung Al-Azhar ini dibangun atas 2 lantai. Lantai bawah yang dipakai untuk kantor dan ruang serbaguna, dan lantai atas adalah ruang utama untuk ibadah. Keseluruhan masjid disapu dengan warna putih bersih yang menyimbolkan kesucian. Tidak banyak detail ornamen terlihat di sekeliling bangunan. Meskipun demikian, tangga di 4 penjuru masjid menjadikan terlihat megah. Memasuki ruang utama sholat, kesan yang sangat berbeda dengan bangunan luar yang minimalis akan terasa. Detail ornamen lukisan kaligrafi berbagai warna menghiasi keseluruhan bangunan. Jendela-jendela kayu tinggi yang mengitari dinding ruangan pun menjadi satu kesatuan membentuk sebuah desain yang indah. Di sisi dalam kubah terlihat lukisan kaligrafi. Lafaz Allah berada di bagian puncaknya, dikelilingi oleh 99 Asmaul Husna. Jendela-jendela kecil juga terlihat mengelilingi bagian kubah, memberikan pencahayaan alamiah ke dalam masjid.
Bangunan Masjid Al-Azhar yang tampak sederhana tersebut sepertinya tidak kehilangan pamor di antara gedung tinggi Universitas Al-Azhar dan SD, SMP, serta SMA di sisi lainnya. Tak dapat dipungkiri, bangunan masjid itulah yang hingga kini menjadi pusat nama besar Al-Azhar yang memiliki banyak cabang sekolah di seluruh Indonesia. Kalau seadanya di lembah itu, di antaranya Hajar dan Ismail dari Palestina menurunkan yang kala itu tidak berpenduduk, tidak memiliki sumber air, tidak ada pohon di sana. Diletakkan istri dan ini adalah perintah Allah. Kalau ini dilakukan oleh orang zaman sekarang mungkin itu merupakan bentuk yang tidak bertanggung jawab orang suami terhadap keluarganya, tetapi sekali ini adalah perintah Allah. Ibrahim dipuji oleh Allah. Apakah kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada kecintaannya kepada Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 dokumenter. Kami di sini sebelumnya saya sendiri ambil gimana ngomongnya sih? Aisyah mau pergi. Lagi nih ya, saya Raffi Madani. Saya iya, lo kreatif bro. Ya silakan kalau Nah, mau, udah. kalau enggak. Jangan pakai masker tuh, jangan pakai masker. Halo guys, kami dari kelompok 5 dokumenter. Sebelumnya saya sendiri Amelia Rosdiana. Saya Raffi Ramadhani. Saya Fatih. Sajid Heryono. Saya Aisyah. Saya Muhammad Ubaidillah. Kami di sini akan menjelaskan sejarah semua tentang Masjid Agung Al-Azhar. Cekidot.